Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Bu Syala. Hari ini kita akan belajar tema 3 muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, berikut ini adalah kompetensi dasar untuk materi hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. Untuk apa kita belajar materi hari ini? Yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna dan manfaat keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, dengan berdiskusi bersama orang tua, siswa mampu memberi contoh kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Mohon simak baik-baik ya. Keragaman di lingkungan sekitar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar tersebut menunjukkan warga sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti ini tujuannya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu hidup bersama manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia perlu interaksi dengan orang lain. Ingatkah kamu siapa saja yang telah kamu ajak untuk berinteraksi? Ya, ada orang tua, saudara, guru, teman, tetangga, dan lainnya. Di dalam interaksi itu ada hubungan timbal balik oleh kedua pihak. Maksudnya, dua pihak atau dua orang itu harus saling merespon. Contohnya, jika ada orang yang bertanya, maka ada yang menjawab. Kemudian jika ada yang minta bantuan, maka ada yang membantu. Keragaman dalam interaksi sosial. Gambar apa ini? Kalian pasti pernah melakukan di sekolah, bukan? Kalian pasti pernah melakukannya di sekolah, bukan? Gambar ini menunjukkan kegiatan siswa yang sedang kerja kelompok di dalam kelas. Tahukah kalian bahwa teman-temanmu itu berasal dari latar belakang yang berbeda? Mulai dari suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Meskipun berbeda, kita harus memiliki sikap toleransi. Tujuan dari bersikap toleransi itu apa? Tujuannya agar kerukunan dan kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat dari kerja kelompok itu apa? Manfaat yang pertama adalah pemersatu budaya yang beragam. 2. Belajar memahami sudut pandang orang lain. 3. Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Dan yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Keragaman adat istiadat. Hidup bersosial dan bermasyarakat di Indonesia tidak lepas dari adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, adat istiadat ini diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tertulis, yaitu
Yang pertama, tertulis berupa peraturan atau dokumen. Dan yang kedua, tidak tertulis, biasanya berupa cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Agar anak-anak lebih paham, Bu Guru akan memberikan contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ngaben di Bali. Apa itu ngaben? Ngaben adalah upacara pembakaran jasad atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Yang kedua, lompat batu atau fahombo di Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini hanya dapat dilakukan oleh para pemuda suku Nias dengan cara melompati tumbukan batu hingga 2 meter. Begitulah adat istiadat yang ada di Indonesia. Setiap kelompok masyarakat atau setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Mengapa? Karena adat istiadat mencerminkan jiwa dan kepribadian suatu kelompok masyarakat. Jadi ciri khas atau adanya sejarah yang membentuk adat istiadat tersebut. Meskipun Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam, tetapi kita tetap satu, seperti semboyan kita yang ada di lambang negara Indonesia, lambang burung Garuda. Bisakah anak-anak melihat tulisan di atas pita yang dicengkram di kaki burung Garuda, tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Itulah semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun Indonesia memiliki banyak keragaman, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian apa manfaat dari keragaman itu sendiri? Manfaat yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. 2. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Dari keragaman yang kita miliki, kita menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. 3. Alat pemersatu bangsa. Keragaman dan perbedaan ini bukan menjadi alasan kita untuk saling membenci, justru dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan semboyan kita. 4. Sebagai ikon pariwisata. Wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga karena adanya budaya yang tidak bisa mereka temukan di negara lain. Dan yang kelima adalah memupuk sikap toleransi. Masih ingatkah kalian apa saja keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia? Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Contohnya yang pertama, keragaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Keragaman jenis pekerjaan. Biasanya jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh lingkungan alam. Yang ketiga, keragaman tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang keempat, keragaman tingkat ekonomi. Mulai dari perbedaan pendapatan, jenis produk, dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, keragaman suku bangsa dan bahasa. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, yang dapat membedakan antara satu suku dengan suku lainnya adalah dari bahasa yang digunakan. Sedangkan keragaman budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh pada cara hidup sehari-hari. Contohnya, rumah adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, upacara adat, tarian daerah, baju adat, dan makanan khas. Anak-anak masih semangat kan? Dalam kehidupan sehari-hari, keragaman dapat kita temukan dalam sebuah organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keragaman di dalam sebuah organisasi bisa kita lihat dari perbedaan individu, seperti perbedaan umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lainnya. Saat beraktivitas atau melakukan pekerjaan, pasti ada pekerjaan yang harus dilakukan sendiri maupun kelompok. Bekerja seorang diri juga memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah menjadi lebih mandiri.
karena kita tidak bergantung pada orang lain dengan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bekerja. Yang ketiga, lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Yang keempat, lebih fleksibel. Namun, bekerja seorang diri memiliki kelemahan, yakni 1. Mudah lelah. Yang keempat, mudah bosan. Selain bekerja seorang diri, ada pilihan bekerja dalam kelompok untuk aktivitas tertentu yang membutuhkan kerjasama. Nah, kelebihan bekerja dalam kelompok ini, yang pertama adalah tujuan akan cepat tercapai. 4. Hasil pekerjaan lebih maksimal. Sedangkan kelemahan bekerja dalam kelompok yakni 1. Sulit menentukan keputusan. Dari semua penjelasan Bu Guru, apakah anak-anak bisa memahaminya? Selanjutnya, kesimpulan dari materi hari ini adalah setiap kelompok masyarakat atau setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Meskipun Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap satu, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning from home.